Halo semuanya, aku kembali lagi dalam sharing keduaku. Sekarang aku mau melanjutkan kembali sharingku tentang pengalaman anakku yang mengalami atresia biliar sejak lahir. Kalau di sharing sebelumnya, anakku sudah diduga atresia biliar. Di sharing kali ini, aku akan menceritakan kembali kelanjutan dan keadaan yang dialami anakku saat itu. Baik, sekarang aku mulai kembali sharingku. Ketika dokter yang menangani anakku mengatakan tidak bisa menangani anakku lebih lanjut lagi dan menganjurkan aku dan istriku untuk segera datang ke dokter yang direferensikan olehnya, saat itu juga aku merasa bahwa anakku sedang dalam bahaya. Karena dokter itu mengatakan anakku harus segera ditindaklanjuti. Dokter yang direferensikan aku beri inisial HO. Tempat praktek dokter HO ada di sebuah klinik di sekitaran Jakarta Utara. Di klinik tersebut, aku lihat cukup ramai yang datang berobat kepada dokter HO. Dan aku sempat bingung, karena anakku harus segera ditangani. Setelah sampai, aku hanya bisa memberikan surat pengantar dari dokter sebelumnya ke bagian pelayanan, agar anakku cepat ditangani. Jam 9 malam tepat aku sampai di klinik tersebut. Dan aku tetap harus menunggu sampai anakku dipanggil perawat untuk masuk ke ruangan. Ketika bertemu dengan dokter HO, berbeda dengan dokter sebelumnya, dokter HO tanpa menanyakan banyak hal, langsung memeriksa anakku dan menyuntikkan sesuatu ke tubuh anakku. Aku lupa apa saja obat yang diberikan dalam suntikan ke anakku. Tapi itu seharusnya penanganan pertama yang dilakukan untuk anakku. Sontak aku dan istriku semakin kebingungan dan panik. Setelah itu dokter HO menanyakan kepada kami, sejak kapan anak kami kuning seperti ini? Kami juga memberikan hasil pemeriksaan lab yang sudah dilakukan sebelumnya, mulai dari pemeriksaan darah dan hasil USG 2 fase. Di hasil tersebut memang dokter HO mengatakan anakku diduga terkena atresia biliar. Tapi dokter HO masih belum yakin dengan hasil lab tersebut. Karena bilirubin direk anakku yang tinggi di usianya yang sudah di atas 2 minggu, biasanya diagnosanya adalah kolestasis atau masalah dalam hati. Dan kolestasis ini sebenarnya banyak penyebabnya. Belum tentu atresia biliar. Karena dokter HO masih minim data tentang anakku, maka dari itu dia ingin memastikan yang sebenarnya apa yang mengakibatkan anakku kuning. Saat itu aku diminta cek kembali darah anakku keesokan harinya dan cek 2 fase kembali. Kemudian anakku diberikan resep berupa terapi obat dan vitamin, yaitu vitamin E, obat hati yang bernama ursodeoxycholic acid, dan suplemen makanan yang memiliki kandungan vitamin A dan D. Keesokan harinya setelah hasilnya keluar, aku langsung bawa kembali hasilnya kepada dokter HO. Dan dokter mengatakan, ya, anakku kemungkinan besar terkena atresia biliar. Dokter tersebut langsung menjelaskan penanganan akan atresia biliar. Saat itu anakku berusia 1 bulan 23 hari. Menurut dokter, anakku sebenarnya sudah agak terlambat untuk ditangani, tapi masih keburu dengan waktu yang sangat singkat. Hal pertama untuk menyelamatkan anakku adalah harus dilakukan operasi yang bernama operasi Kasai, di mana saluran empedu yang tersumbat harus diganti dengan usus anakku sendiri, agar cairan bilirubin di dalam hati anakku segera mengalir ke usus 12 jari. Dan operasi ini tergolong operasi besar. Tempat anakku harus menjalani operasi Kasai adalah di RSCM, rumah sakit pusat pemerintah yang selalu menangani pasien dari luar kota untuk berobat dengan segala macam penyakit. Saat itu kami langsung mengiyakan saja kalau perlu harus segera dioperasi. Tapi yang membuat aku dan istriku terpaku adalah biaya operasi yang ternyata cukup besar nilainya. Dan itu hanya biaya operasi saja. Saat itu aku dan istriku sangat kebingungan karena kami tidak punya dana sebanyak itu. Kabar baiknya, operasi tersebut bisa ditanggung oleh BPJS. Hanya saja saat itu anakku masih belum memiliki BPJS. Karena kami bingung soal biaya, aku dan istriku menanyakan apa ada cara lain untuk menangani anakku. Dokter mengatakan itu adalah tindakan yang harus dilakukan,
untuk bisa memberikan pertolongan penderita atresia biliar. Tapi sebelum tindakan operasi dilakukan, anakku harus menjalani biopsi hati untuk mengetahui seberapa besar kerusakan hati anakku. Sedangkan untuk biopsi hati, butuh waktu 7 hari untuk mengetahui hasilnya, di mana anakku saat itu berumur 1 bulan 23 hari. Kurang 7 hari untuk bisa memaksimalkan hasil operasinya, yaitu di bawah umur 2 bulan. Tapi karena kami tidak punya pilihan, kami mengiyakan saja untuk dibiopsi terlebih dahulu. Walaupun itu bukan pilihan terbaik. Ada beberapa tahapan ketika seorang anak dipastikan atresia biliar. Operasi KC sendiri memiliki deadline yang harus dilakukan sebelum berumur 2 bulan. Sebelum 2 bulan inilah yang harus dipersiapkan, yaitu pertama biopsi, kedua kolangiografi, ketiga persiapan ruang rawat bedah anak, keempat persiapan ruang operasi, kelima persiapan ruang picu. Kemudian yang sangat penting adalah koordinasi yang matang antara dokter anak dengan dokter bedah untuk perencanaan operasi. Karena operasi KC ini termasuk ke dalam operasi besar yang memiliki resiko yang cukup besar juga. Aku berpikir dengan rentetan tahapan yang begitu panjang, rasanya sulit untuk anakku dioperasi sebelum usia 2 bulan. Belum lagi RSCM adalah rumah sakit yang sangat sibuk dalam menangani pasien setiap harinya. Saat itu aku dan istriku pulang dengan keadaan terpukul, terdiam dan menangis. Sampai di rumah, aku dan istriku hanya bisa berdoa, berserah dengan apa yang Tuhan izinkan pada kami. Kami hanya bisa sadar, anak yang ada di depan kami adalah Tuhan yang beri. Tuhan yang izinkan hadir di tengah kami. Hidupnya pun kami percaya Tuhan yang punya. Kami hanya bisa berdoa, memohon pertolongan dan kekuatan pada Tuhan. Kiranya Tuhan saja yang membukakan jalan. Walau saat itu, hati seorang ayah dan ibu sangat teriris melihat kondisi anaknya yang sudah di ujung nyawa. Bila anakku terlambat untuk dioperasi setelah usianya 2 bulan, anakku harus melakukan transplantasi hati segera. Karena ketika anakku sudah berumur 2 bulan lebih, kemungkinan keberhasilan operasi KC sangat kecil, bahkan mustahil, karena kondisi kerusakan hati yang sudah begitu besar. Dan bila dilakukan transplantasi hati pun, biayanya jauh berlipat-lipat kali lebih besar daripada operasi Kasai. Di tengah malam yang dihantui dengan kebingungan, keesokan paginya aku kembali bekerja. Karena saat itu aku cuti kerja untuk mengurus anakku bolak-balik rumah sakit. Pagi itu mujizat pun datang. Saat itu aku memang sedang mengurus kartu keluarga dan sekaligus memasukkan anakku sebagai anggota keluarga baru. Sebelumnya aku sudah minta untuk pihak yang mengurus kartu keluargaku untuk bisa mempercepat pengurusannya. Puji Tuhan, anakku sudah terdaftar di kartu keluarga dan sudah muncul nomor kependudukannya. Saat itu aku juga minta kepada orang tersebut untuk membantuku sekalian mendaftarkan BPJS anakku, agar anakku bisa segera dilakukan operasi. Tapi saat itu pihak yang mengurus kartu keluargaku mengatakan bisa dilakukan, tapi BPJS anakku bisa aktif sebulan kemudian. Saat itu aku bingung harus bagaimana lagi. Kemudian aku mencoba berbicara dengan bagian HRD tempatku bekerja. Aku menceritakan keadaan anakku, dan beliau mencoba membantu dengan memodalkan nomor kependudukan anakku yang sudah terdaftar di kartu keluarga. Beliau berusaha untuk menelpon pihak BPJS-nya langsung untuk bisa membantu. Singkat cerita, Tuhan memang membukakan jalan bagiku dan istriku. Seketika saja nomor BPJS anakku sudah terbit saat itu juga. Bermodalkan dengan kartu BPJS-ku yang sudah terdaftar di tempat aku bekerja. Saat itu juga aku langsung minta izin pulang kembali untuk membawa anakku ke rumah sakit untuk segera bisa ditangani. Dan aku langsung telepon ke dokter HO untuk memberitahu anakku sudah memiliki BPJS. Dan beliau langsung mengarahkan aku dan istriku untuk aku menemui rekanannya di RSCM. Tanggal 15 November 2018, 5 hari lagi menjelang deadline operasi Kasai, aku dan istriku langsung membawa anakku ke RSCM dan bertemu dengan rekan dokter HO. Ketika sampainya di sana,
Memang prosedur tidak mudah untuk aku dan istriku jalani. RSCM adalah rumah sakit pemerintah yang cukup besar, di mana banyak orang-orang dari luar Jakarta datang untuk berobat dengan segala macam penyakit. Dalam penanganan anakku banyak hal yang harus dipersiapkan. Dari pertama adalah menunggu di ruang IGD untuk bisa mendapatkan kamar. Setelah itu menunggu jadwal operasi, ruang PICU dengan waktu yang hanya tinggal beberapa hari saja. Rasanya aku hanya bisa berserah dengan keadaan yang Tuhan izinkan kepada aku dan istriku. Ketika sampai di RSCM, aku memang datang agak terlambat dari waktu yang sudah ditentukan Dr. HO karena mempersiapkan segala sesuatunya. Singkat cerita, ketika berkoordinasi dengan rekan Dr. HO, anakku belum bisa dirawat karena jam pendaftaran di bagian gastrohepatologi sudah tutup. Gastrohepatologi adalah bagian khusus untuk penyakit hati. Untuk atresia biliar ini, sepertinya pihak rumah sakit saat itu punya prosedur sendiri untuk penanganannya. Apalagi usia anakku sudah mau menjelang deadline operasi. Jadi singkat cerita, anakku tidak bisa dirawat saat itu juga. Rekan Dr. HO mengusahakan untuk anakku bisa dirawat di hari Sabtu, tanggal 17 November 2018. Perlu kuingatkan lagi, untuk penanganan anakku butuh koordinasi ekstra di setiap bagian, agar anakku bisa segera dioperasi. Jadi tidak mudah hanya sekedar datang untuk langsung bisa dioperasi. Sepanjang 2 hari, dari tanggal 15 sampai tanggal 17, tubuh anakku masih kuning. BAB-nya pun masih dempul, tapi kondisi fisik dan aktivitasnya masih terlihat normal. Aku dan istriku hanya bisa berserah. Yang kami bisa lakukan hanya bisa mengikuti setiap jalan dan kesempatan yang Tuhan beri. Kami butuh pertolongannya untuk kami bisa menjalani ini semua. Kami percaya bila memang Tuhan berkehendak, anakku bisa Tuhan tolong kapanpun dia mau. Tanggal 17 telah tiba. Siang hari aku dan istriku langsung berangkat ke RSCM kembali dan bertemu kembali dengan rekan Dr. HO yang sebelumnya kami temui. Kemudian anakku masuk ke ruang IGD dan segera untuk dirawat. Dipasang infusan dan sebagainya seperti pasien yang akan dirawat. Mungkin ada sebagian orang tahu kondisi IGD RSCM tidak seperti IGD rumah sakit lainnya. IGD RSCM merupakan salah satu IGD yang cukup sibuk setiap harinya, karena cukup banyak orang yang berdatangan, baik dari dalam maupun dari luar kota, untuk dirawat dengan segala macam penyakit. Dan kondisi anakku dari awal dia lahir sampai dia masuk IGD, semua kondisinya baik, seperti selayaknya bayi sehat. Di RSCM ada beberapa tahapan untuk pasien bayi bisa masuk ke ruang rawat. Pertama, masuk ke ruang IGD, kemudian bila ruang sudah ada, akan dipindahkan ke ruang rawat anak IGD. Karena anakku mau dilakukan operasi, anakku harus dipindahkan ke ruang rawat bedah anak. Dan pada tanggal 19 November 2018, anakku akhirnya masuk ke ruang bedah anak. Tinggal 1 hari lagi deadline anakku untuk dioperasi. Sedangkan saat itu aku masih menunggu lagi jadwal operasi anakku. Peran Dr. HO dalam penanganan anakku memang sangat luar biasa. Beliau merupakan dokter di RSCM yang sangat peduli dengan anak-anak yang menderita atresia biliar. Selain itu juga aku percaya Tuhan yang pada awalnya mempertemukan aku dan Dr. HO, dan aku yakin Dr. HO lah yang Tuhan pakai untuk menolong anakku. Selama di ruang rawat bedah, anakku terus diobservasi perkembangannya. Selalu didatangi oleh dokter-dokter bedah anak untuk terus dipantau kondisi anakku. Dan selama itu juga anakku masih dalam kondisi terbaiknya. Tidak mual, tidak demam, tidak batuk, tidak pilek. Tuhan memberikan kondisi yang terbaik. Pada akhirnya di tanggal 22 November 2018 sore, aku mendapatkan kabar bahwa anakku bisa dioperasi esok pagi. Saat itu aku hanya bisa menangis dan berseru kepada Tuhan. Aku dan istriku hanya tahu Tuhan yang sudah membukakan jalannya. Aku dan istriku hanya bisa menyerahkan sepenuhnya Malaki ke dalam tangan Tuhan. Kiranya hanya tangan Tuhan saja yang bisa menolong anakku saat dioperasi esok harinya. Bila diperhatikan, anakku memang terlambat 3 hari dari deadline yang seharusnya. Tapi
Tapi waktu 10 hari yang Tuhan beri dari awal pertama aku tahu anakku terkena penyakit yang berbahaya di tanggal 13 November 2018, sampai dengan anakku dioperasi di sebuah rumah sakit besar seperti RSCM di tanggal 23 November 2018, itu merupakan mukjizat. Di 1 hari sebelum anakku dioperasi, tim dokter bedah menginfokan ada ruang picu yang tidak jadi dipakai keesokan harinya, sehingga bisa dipakai oleh anakku. Dari 10 hari yang kulalui saat itu, Tuhan tunjukkan orang-orang yang Tuhan pakai untuk menolong anakku. Pertama adalah orang yang mereferensikan seorang dokter yang tahu keadaan yang dialami anakku. Kedua, dokter pertama yang tahu keadaan anakku. Ketiga, dokter HO. Keempat, pihak yang mengurus kartu keluargaku. Kelima, rekan kerjaku yang bekerja sebagai HRD. Keenam, rekan dokter HO di RSCM. Ketujuh, pihak yang tidak jadi memakai ruang picu. Bila aku mengingat-ingat kembali apa yang dialami anakku saat itu, kuasa Tuhan sangat kurasakan. Banyak hal yang tak pernah aku pikirkan, tapi Tuhan saja yang bisa kerjakan. Saat itu yang bisa aku dan istriku lakukan hanyalah berserah penuh pada keadaan yang Tuhan izinkan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku dan istriku. Dan Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong kita. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupku mungkin berbeda dengan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Tuhan besertamu. Sampai di sini dulu sharingku kali ini. Di video berikutnya aku akan menceritakan kembali keadaan anakku pasca operasi. Kiranya sharingku yang kedua ini bisa memberkati kita semua untuk tetap percaya bahwa Tuhanlah pemilik hidup kita. Tuhan memberkati. Akan janjimu ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerahmu ku serahkan seluruh